Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Di sini nama saya adalah Doni Damara, NIM 18074011. Di sini saya akan memaparkan materi tentang materi dari teknologi pengondisian udara. Di sini saya akan membahas tentang pengvakuman dan pengecekan kebocoran pada sistem AC mobil. Baik, pertama kita melakukan langkah tentang kevakuman pada sistem AC. Kita harus mengenal dulu apa itu kevakuman sistem AC. Itu kevakuman adalah kegiatan untuk melakukan pengosongan atau penyerapan saluran udara pada sistem AC menuju keluar. Jadi kegiatan ini berfungsi juga untuk melakukan pengisian ulang freon pada sistem AC dan juga untuk mengecek kebocoran pada apakah ada kebocoran pada sistem AC tersebut. Baik, langkah-langkah untuk kevakuman adalah baik, pertama, sebelum melakukan langkah-langkahnya kita harus memiliki alat untuk mengecek kevakuman tersebut. Jadi pertama kita harus menggunakan alat yaitu pompa vakum atau vakum pump yang berfungsi untuk menyerap tekanan yang ada di sistem AC. Kedua adalah manifold gauge. Manifold gauge berfungsi untuk menghubungkan sistem AC ke pompa vakum. Selanjutnya adalah sistem AC tersebut. Sistem tersebut kita membutuhkan komponen yaitu kompresor. Baik, langkah untuk melakukan vakuman kita akan mulai. Pertama adalah pasanglah manifold gauge ke kompresor. Langkahnya pertama yaitu kita pastikan dulu kedua katup yaitu baik berupa katup low pressure gauge atau high pressure yang terdapat di manifold gauge terkunci dengan rapi, tidak boleh ada lepas sedikit. Selanjutnya kita pasang baru kita pasang yaitu selang yang berwarna merah yaitu high pressure gauge ke discharger kompresor. Itu jangan lupa selangnya berwarna merah. Selanjutnya adalah kita pasang manifold gauge katup manifold gauge yaitu low pressure gauge yang warna selangnya adalah biru. Jadi kita pasang ke section kompresor. Jadi sudah kita pasang, selanjutnya kita melakukan di manifold tersebut ada yang namanya selang kuning. Selang kuning tersebut kita pasang ke pompa vakum. Baik, setelah terpasang telah terpasang, selanjutnya kita hidupkan pompa vakum. Sebelum kita hidupkan, setelah kita menghidupkan, kita biarkan pompa vakum berfungsi selama 1 menit. Fungsinya adalah untuk biar oli-oli pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Selanjutnya adalah kita tunggu kita hidupkan pompa vakum tersebut selama 7-10 menit. Tujuannya untuk menunggu tekanan masuk ke tujuannya untuk menunggu tekanan masuk ke menunjukkan kevakuman. Menunjukkan kevakuman ini yaitu memiliki menunjukkan vakumnya kita harus mengetahuinya ketika manifold gauge itu low standarnya low pressure gauge tersebut memiliki di mana jarum manometer tersebut berada di min 30 PSI atau min 76 kg per cm kuadrat. Selanjutnya kita tadi kita hidupkan. Sebelum kita melakukan
setelah kita melakukan vakuuman, hidupkan pompa vakum tersebut, kita hidupkan dulu kita selang kedua selang yaitu selang katup tersebut kita hidupkan. Berarti baik itu dari katup pressure, katup manifold, katup low pressure ataupun high pressure kita nyalakan sebelum kita tunggu ke vakum masuk tersebut. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya yaitu mengunci kedua manifold tersebut, kedua katup tersebut, yaitu katup pressure low pressure gauge atau low pressure gauge, dan kita matikan pompa vakum tersebut. Setelah kita matikan, kita tunggu selama 10 atau 15 menit agar kita mengecek benar-benar tekanan dari tekanan jarum laut tersebut tidak meningkat. Apabila meningkat jarum manometer dari low pressure tersebut meningkat, maka dipastikan ada transisi kebocoran. Baik, di sini saya akan membahas tentang kedua, yaitu pengecekan kebocoran pada sistem AC. Ada di sini saya sayangkan apabila kebocoran itu terjadi ketika kita mengendarai sebuah mobil di terik matahari yang sangat panas, karena sangat berdampak terhadap orang-orang yang ada di dalam mobil, apalagi seorang pada sopir. Itu sangat dikhawatirkan akan terjadi kegairahan dalam mobil tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan kebocoran pada sistem AC. Baik, pertama adalah pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini kita harus memastikan magnet plotnya masih berfungsi dengan normal. Kedua yaitu blower yang masih berfungsi dengan normal. Ketiga yaitu cooling fan-nya masih dalam keadaan hidup. Apabila ketiga tersebut tidak electrical AC tersebut tidak masalah, maka dipastikan terdapatnya kebocoran pada sistem AC. Selanjutnya langkah kedua adalah kita melakukan yang namanya pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual ini datang melakukan pengecekan kebocoran yang terdapat pada selang AC. Kita menggunakan alat yang namanya alat bantu itu senter. Alat bantu senter ini berfungsi untuk mengecek keseluruhan yang terdapat, mengecek untuk mendereng pada selang pada sistem AC tersebut. Walaupun kita menggunakan senter, sini bisa juga berfungsi untuk mengecek kebocoran, karena senter tersebut bisa mendereng di manakah kebocoran terjadi. Contohnya kebocoran freon yang biasanya terdapat adanya perembesan yang ada di selang C. Perembesan ini berasal dari oli PAG. Jadi di sini bisa dipastikan bisa kita menggunakan senter ini karena bisa langsung kita mendapatkan di mana letaknya kebocoran. Tapi tidak semua kasus kita menggunakan cara ini, karena ini kadang kasus tersebut bisa oli tersebut bisa juga kita pastikan tidak hanya oli PAG, tapi bisa juga oli terdapat di oli mesin. Jadi kita tidak menyarankan untuk menggunakan oli tersebut, menggunakan cara pertama tersebut. Lebih baiknya kita mengeceknya dengan alat yang ada ukurannya. Ketiga ini kan kita menggunakan yang namanya yaitu manifold gauge. Manifold gauge ini sangatlah berfungsi untuk mengecek kebocoran.
Yang pertama, kita harus melakukan bagaimana atau katup kita harus hubungkan ke kompresor, baik itu yang low atau yang high, kita hubungkan ke kompresor. Berarti yang kita harus melakukan langkah untuk menghubungkannya, berarti low pressure high kita sambungkan ke addiction kompresor atau selanjutnya katup head pressure gauge kita sambungkan ke discharger kompresor. Baik, di sini baik kita lakukan pengecekannya. Kita lakukan pengecekannya yaitu dengan menyalakan sistem AC dan menyalakan sistem AC-nya dan tersebut di kompresornya akan menyala. Jadi tekanannya tersebut maka pada sistem standarnya maka untuk mengecek bocornya apabila tekanan tersebut bertimbal balik, misalnya kita normalnya low tersebut bertekanan rendah, sedangkan yang head pressure tersebut adalah tekanan tinggi. Apabila tekanan tersebut menurun maka dipastikan adanya kebocoran. Selanjutnya kita menggunakan yaitu alat yang namanya Resolvery ini Resolvery tool. Resolvery ini adalah alat yang berukuran besar yang multifungsi, yang berfungsi baik untuk membersihkan saluran AC, untuk menguras sistem AC, dan atau fungsi untuk mengisi oli PAG, dan untuk mengeceknya kita menggunakan mengeceknya kita pastikan alat ini kerjanya menggunakan cairan, yaitu cairan berupa cairan tinta yang dimasukkan suntik ke dalam sistem AC. Dan tersebut dia akan ketika kita menyalakan sistem AC, cairan tersebut akan masuk ke celah-celah yang walaupun celahnya sempit, dia akan masuk. Apabila terjadi kebocoran